Zoom in dulu. Zoom in. Kita masukkan di sini Zoom in. yang berapa ini satuannya dalam. Perhatikan juga di bawah sini ya. Jadi sebelum mengapakan ini perhatikan di bawah, jangan sampai kalian dalam satuan feet atau inci. Keliru itu. Kasih depan-depan dah sih, weh. Kayak tersiksa Harus orang. dia dalam apakah dia kilonewton meter atau kilogram pos meter. Pastikan dia satuan meter yang kita pakai sini. Karena kalau milimeter terlalu besar nanti angkanya, ya. Jadi kita pakai dia dalam meter. Misalnya kilogram pos meter atau kilonewton. Ya. Kalau terkait dengan gaya ya mungkin lainnya kita pakai ya kilonewton. Kayak gelombang itu kan nanti keluarnya dalam apakah dia kilonewton atau newton. Mungkin bagusnya kita pakai yang ini kilonewton meter ya. Nah jadi tadi kembali ke material di sini define ya, kemudian section properties, kemudian frame section. Nah ini kita tambahkan karena ini kita tidak pakai, mau dihapus juga boleh. Nah, kita tambahkan ya add new property. Nah, kemudian tiang pancangnya itu concrete sini ya, kemudian pipe. Nah, kemudian di sini kita isi nama tiang pancang, ya. Nah, kemudian di sini ini diameter. Nanti lihat di spek tiang pancangnya itu berapa diameter yang ada. Sehingga saya yang pernah kita gunakan itu ada 60 cm, kemudian ada di bawahnya itu ada salah 40 cm. Jadi ini kita pakai hanya 40 cm. Kemudian ini tebal dinding. Jadi tebalnya ini ya. Tebal dinding itu ya mungkin sekitar 5 cm ya. Tebalnya berarti 0,0. Perhatikan juga titik komanya ini ya. Kalau ini laptopnya Rahmat, dia sistem koma di sini. Jadi 0,05. Ini 5 cm ya. Nah, kita lihat itu yang pancangnya. Kalau mau tambahkan lagi tulangan-tulangan ya, itu sebenarnya bisa ditambahkan tulangan-tulangan. Section properties, Indonesia. Oh, sini nggak bisa ya. Harusnya, tidak bisa. Harus kita desain ya, masuk ke desain. Desain penampang. Kalau ini kan penampang yang dia sudah siapkan. Jadi kayak semacam apa? Template gitu ya. Ini tidak ada tulangan. Tapi ada apa-apa, kan kita pakai yang itu dulu. Kemudian ini materialnya harus di ini material 4U PSI. Nanti kita cari apa ini. Kemudian oke. Nah sekarang kemudian sini oke. Ya. Untuk frame-frame yang ada ini kita lihat dari untuk frame-frame yang ini sekarang select ini terlalu canggih dia mau bilang mana pointernya sini untuk memilih. Ini harusnya kita pilih atau klik kanan saja. Tapi ini harus klik kanan salah satu begini. Klik kanan kemudian assignment
yang tadi itu. Bagaimana lagi caranya? Mau kasih masuk anu kan? Bebannya apa-apanya. Di-assign. Ini rancang kebiasaan ini sudah biasa tampilannya. Ini kan harusnya kalau yang saya sebut biasanya klik kanan ini dia muncul sini mengatur apanya mengatur yang tadi material kita sudah tentukan itu. Klik kanan yang tadi. ini saya klik kanan ini. Terus tuh gitu, Oh, ini. section property berarti itu yang paling. Ini. Oh, atau ini mouse coba ada mouse yang lebih kan kayaknya dulu klik ya. Saya pakai di sana. Ah, iya. Sambil lu buat karsa. Nah, ini dia sudah penampakannya dia sudah yang panjang itu ya. Kalau yang lain ini belum yang panjang ini. Yang lain itu masih yang default. Oh, sorry. Yang lain ini masih default, makanya itu semua harus dijaga. Ini jadi yang panjang. Nah, gitu semua, yang lain semua kesana harus diganti jadi yang panjang. Kemudian untuk balok, tapi nanti ini kan detailnya Bu Hasnil yang akan ajarkan bagaimana menentukan dimensi balok. Jadi kita tambahkan saja dulu contoh, ya. Define, kemudian section property, kemudian section ini kita tambahkan kalau add new property ini tidak ada yang kalau kita usahain ya. Tapi ini kita pakai yang ini saja. Cuma ini, oh iya ini yang ada tulangan. Berarti yang tadi yang tidak ada tulangan. Ini kan ada tulangannya dia. Jadi di spek tiap panjangnya Liga itu biasanya ada tapi ini bukan yang panjang. Kalau ini yang balok, nanti kalian yang desain detailnya ini ukuran balok berapa, kemudian tulangannya berapa, gitu ya. Yang perlu kalian lihat dulu adalah sistem sumbunya ini. Sistem sumbu, ini sumbu lokal namanya, sumbu lokal 3, kemudian sumbu lokal 2. Dia mengikuti aturan kaidah tangan kanan. Jadi ini 1, ini sumbu lokal 1, 2, dan 3, ya. 1, 2, 3. Berarti kalau 2 ke sana, 3 ke sana, berarti satunya itu menuju kita, ya. Ini kan 2, 3, kemudian satunya ke kita. Nah, pada saat kalian penggambaran di sini, nah itu kalian harus pahami sumbu lokal itu tadi. Jadi kalau kalian menggambar dari bawah tadi, kalau saya menggambar dari bawah ke atas, berarti sumbu lokal satunya itu ke atas, ya. Karena dia menuju dari titik pertama kita klik, kemudian ke titik kedua kita klik, ya. Jadi ini yang kalian harus ingat, ya. Aturan sumbu lokal maupun sumbu global. Sumbu global dia seperti itu. Ini coba kita lihat untuk sumbu XYZ. Mana ini? Tangan. Ini ya, kalau kita lihat X, ya. Ini kan horizontal dia X, kemudian Y ke sana, ya. Kemudian Z ke atas, gitu ya. Nah,
ini X ke sana, kemudian Y ke sana, kemudian Z ke atas. Jadi dia mengikuti aturan kaidah tangan kanan. Itu yang harus diingat supaya tidak bingung-bingung nanti pada saat melihat outputnya. Jadi nanti kan outputnya itu ada gaya ke arah X, gaya ke arah Y, gaya ke arah Z. Kalau tidak paham itu nanti bingung-bingung. Ini kemana ini arah gayanya? Kemana arah momennya? Jadi itu harus dipahami. Nah, begitu juga tadi terkait dengan material. Baik, properti kita tambahkan yang baru ini ya. Ini kalian harus paham ini yang sumbu lokal 3 dan sumbu lokal 2. Karena nanti itu akan ada misalnya gaya geser. Gaya geser itu kan yang keluar nanti adalah P2 dan P3 ya. Jadi keliru kalian arahnya, itu pasti keliru gayanya. Jangan sampai nanti terbolak-balik. Harusnya dia di P3, kalian kasih di P2 ya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia balok ya, kalau balok tadi ini kan 2 ya, ini 2 yang tegak, kemudian ini 3. Jadi kalau saya gambar balok dari, kalau saya gambar balok, saya kembalikan sini ya. Ini tadi kalau saya gambar balok, kenapa ini laptop kurang? Ini terlalu canggih, hisapnya jadi lama begini. Nah, kalau saya menggambar balok, tapi kan ini sebenarnya bisa juga dimunculkan ini kalau misalnya memunculkan anunya itu, ini bisa dimunculkan juga sumbu lokal di sini ya. Ini yang dimaksud dengan lokal akses ya. Ini sumbu lokal. Nah, sumbu lokal supaya kita melihat. Nah, ini dia sumbu lokalnya yang saya maksud. Ya. Ini kalau mau dibesar. Ini kita lihat beberapa elemen. Nah, ini sumbu-sumbu lokalnya semua yang saya maksud tadi ya. Jadi itu sesuai dengan arah penggambaran elemen kita tadi. Jadi kalau saya tak menggambar dari titik sini ke titik sini, maka dia sumbu lokal satunya ke sana, ya. Maka otomatis yang 2 ini tidak mungkin ini 2, karena aturan kaidah tangan kanan, ya. Jadi sumbu lokal 1 ke sana, kemudian sumbu lokal 2 ke atas, kemudian sumbu lokal 3 ke sana. Ya. Nah, kecuali kalau kalian gambar dari sini ke sini, itu bagaimana itu? Nah, berarti dia seperti ini, ya. Sumbu lokal 2 ke atas, ya. Ini 2 ya. Ini kan 1, 2, 3. Sumbu lokal 2 ke atas, kemudian sumbu lokal 3 ke sana. Jadi ini akan berpindah. Yang biru ini sumbu lokal 3 ini akan berpindah ke sana. Nah, yang ini yang 2 itu tetap ke atas. Jadi ini yang perlu dipahami dulu sumbu-sumbu lokal ya. Untuk setiap elemen. Karena kalau kalian keliru memahami sumbu lokal, bisa saja tertukar-tukar itu bebannya, tertukar-tukar gayanya, ya. Tertukar-tukar reaksinya. Gitu. Nah, kemudian itu yang pertama ya, terkait dengan section property. Kita masuk kembali ke sini. Section property saya masukkan sini add new property, kemudian pilih jangan lupa pilih concrete ya, kita gunakan beton, kemudian rectangular. Ini tulangannya ini ya. Ini tulangannya. Ini harusnya bisa kita atur tulangannya ya.
tulangannya itu di sini ya. Ini rebarnya. Tapi nanti kita lihat itu. Yang pertama dulu adalah ini depth. Perhatikan ini depth ini yang T3 ya. Depth ini T3 0, tapi lihat ini maksudnya adalah lebar ini ya, kalau kita lihat bukan arah ke sana, tetapi tinggi ini, tinggi di sisi 3 gitu. Ya, depth T3 ini adalah tinggi daripada sisi ini, kan tingginya ya. Nah, kemudian widthnya ini lebar yang T2 ya. Jadi lebar di sini. Nah, jadi ya kita misalnya desain baloknya itu ukurannya tingginya 0,45, kemudian lebarnya 0,25. Gitu. Kemudian di sini masuk untuk tulangan-tulangan. Nah, itu nanti kita lihat Bu Cece itu dari materinya Bu Cece itu tulangannya mau berapa tulangan. Nah, itu aturnya di sini ya. Itu aturnya di sini, number of longitudinal bars ya. Kemudian number of longitudinal bars along two direction face. Jadi ini jumlah tulangan di sepanjang sisi 3 gitu. Berarti yang mana itu sisi 3 yang ini ya. Oke, sisi 3. Berarti jumlah tulangan itu ada 3. Kemudian jumlah tulangan pada sisi 2 itu juga 3. Coba kita kurangi nih ya. Apakah betul yang di atas itu berkurang yang di bawah? Ya, itu coba kita kurangi. Kemudian ini dimensinya ini ya. Bisa saja kita presentasikan. Oh sorry, keliru saya. Terbalik. Jadi yang dikurangi itu adalah yang di mana? Sisi 2, sisi 3. Yang dikurangi itu direction face. Ini terbalik ya. Di sini memang kadang bolak-balik kalau kita nggak paham. Nah, kalau dia seperti ini. Nah, ini sekarang yang ini kan proses sisi dulu ya. Nah, ini kita anggap kolom ya. Jumlah kolomnya sekarang 2, kemudian jumlah barisnya 3. Jadi ini sebagai kolom, kemudian ini sebagai baris. Oh iya, dia maksud nah ini ya. Saya yang keliru tadi ya. Jadi ke arah sumbu 3 itu jumlahnya 2 ke arah sumbu 3. Bukan sisi ini dia maksud, tapi ke arah sumbu 3 itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 2 ya. Ke arah sumbu 3. Nah, kemudian ke arah sumbu 2 maksudnya ke sana searah dengan sumbu 2 itu jumlahnya 3. Gitu ya. Kemudian ini ukuran 9 itu masih 9 mili ya, ukuran tulangan itu 9. Tapi ini kalian atur silakan diatur saja, yang pasti kalian paham apakah mau dimodifikasi atau bagaimana. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah jumlahnya itu kemudian ini ya. Confinement bars ini maksudnya apa itu? Behel ya, behel. Apa bahasa batu-batu tukang? Apakah namanya itu? Behel atau apa? Jadi kalau tulang-tulangan itu kan ada pengikat-pengikatnya. Itu behel. Nah, ini longitudinal spacing of confinement bars. Karena barangkali yang biasa ikut-ikut, itu biasa kan kalau ada tulangan seperti ini, itu kan ada behelnya, kan? Ini yang lain behel ini. Kemudian betul juga gambarnya.
salah ini. Nah, ini punya ke sana, ke sana. Berikat lehernya, bukan di gigi ya. Nah, ini bukan di gigi. Nah, jaraknya itu spacing, longitudinal spacing of confinement bars itu jarak antar BL itu, ya. Kalau di sini 15 cm. Number of confinement bars in three direction. Nah, jadi jumlah confinement barsnya itu, ini saya bingung lagi. Kalau dia bilang 3. Kenapa ada juga? Ya, kalau masih bingung seperti saya, yang ini nggak usah dirubah dulu. Ini jelas 15 cm itu jarak itu tadi ya. Cuma ini kenapa ada lagi 3 ini? Nggak usah dirubah dulu itu. Itu kemudian setelah itu kita oke. Ya, ini material yang digunakan ya samakan saja. Nanti cari juga speknya itu apa yang dimaksud itu. Oke. Nah, di sini section name-nya ini adalah balok lintang misalnya. Ya, bisa saja balok lintang dengan balok pemanjang beda ya. Nah, ini sekarang balok lintang. Kemudian kita oke. Nah, berarti ini sekarang kita balok lintang ini kita ganti, ya. Diganti menjadi balok lintang. Jadi semua yang melintang itu kita ganti. Misalnya ini saya gambar lagi, draw frame. Gambar ke sana, kemudian ini bisa langsung balok kita. Kemudian sudah itu mau langsung aja ke sana juga nggak apa-apa ya. Ini lagi ke sana dan seterusnya. Gitu ya. Nah, semua silakan dibuat itu sambil menghitung beban-bebannya. Armadanya itu sudah bisa didesain ya. Tadi terkait dengan jarak-jarak, oh iya ini kan tadi saya lupa jarak antar dasar dengan dermaga ya. Itu kan harusnya kalian sudah bisa hitung juga. Dasarnya itu antara dermaga ke dasar lautnya itu berapa ketinggian ya kan sudah ada kedalaman toh, ada di kedalaman. Jadi dari kedalaman itu kemudian perhitungkan pasang surut. Jadi misalnya taruhlah ini kedalaman air ya. Kedalaman itu kita hitung dari MSL. Jadi kedalaman yang kalian dapatkan, data kedalaman yang kalian dapatkan kita hitung dari MSL ya. Kemudian tentu akan ada penambahan. Misalnya ini kan dari pasang surut itu ada data HAT ya. Ini sudah dihitung? Ada data pasang surut? Sudah ya? Sudah. Oke, ada HAT. Kemudian berikutnya lagi, ini juga harusnya nanti kita hitung sama-sama. Itu dermaganya. Ada HAT, kemudian berikut setelah HAT, ya, ada beberapa variabel itu akan menghasilkan desain water level ya. Akan ada beberapa penambahan di sini sehingga kita dapat desain water level. Desain water level itu maksudnya elevasi muka air yang direncanakan.
Jadi tidak cukup hanya dengan kedalaman, karena kedalaman air itu ada acuannya, dia hitung pada kondisi mana, apakah MSL atau HAT atau bahkan LAT, ya. Jadi untuk yang sekarang ini ya kita asumsinya kedalaman itu yang kalian dapat adalah MSL, ya. Sehingga masih perlu penambahan beberapa. Jadi ada DWL. Nah, jadi dari nilai DWL itu nanti kemudian kita kasih mesti ada trigger. Artinya pada saat DWL tercapai, dermaga ini tidak terendam air, ya, tidak terendam air laut. Jadi ada lagi penambahan dari DWL itu, biasanya ada penambahan yang namanya freeboard. Masih bisa nggak dilihatnya? Ini namanya freeboard, ya. Nah, itulah elevasi dari dermaganya. Belum lagi kita menentukan tinggi kapal, ya. Tapi kita berdasarkan DWL saja dulu, ya. Kemudian freeboard. Artinya pada saat kondisi muka air tertinggi pun dermaga tidak akan terendam air. Nah, berdasarkan itu kemudian kita tentukan tadi yang jarak grid Z-nya ini, ya. Tadi kan yang saya masukkan itu kan baru jarak antar grid X, grid Y, sementara grid Z tadi belum set, ya. Itu silakan kalian yang saya hitung nanti. Itu. Tapi kalau untuk saat ini silakan dibuat dulu. Itu kan kalau mau digeser itu kan tidak masalah, bisa saja kalau tinggal digeser. Itu kemudian apa lagi? Material sudah, kemudian yang panjang. Yang panjang. Oke. Mungkin itu yang kalian bisa buat dulu sambil menghitung Bebas nih. beban-beban yang lain. Nah, kalau sudah ada desainnya, kemudian nanti kita akan menginput pembebanan. Ini saya coba buka dulu. Arsa, inputin sama rata tuh yang panjangnya sama rata. Kayak tadi kan sesuaikan nih awalnya berapa itu, tapi tidak sesuai itu jadi nabagi pulang bapak. Itu 85 nabagi 15 kan nabagi 16. Penting sama rata. Iya, kayak ini kan pas ini dulu. Ini dia miring tadi ya, karena tidak aktif di program berat ini. Ya, oke, nanti ini diperbaiki sama Suhai ini. Ini efeknya kalau kita menggambar tidak aktifkan yang solar Orto. tracking, ya. Makanya dia tidak pas. Oke. Nah, terkait pembebanan, ada nih data pembebanannya Suhai ini. Bukan di sini. Nah, kemudian pembebanan kemarin kan ada misalnya kontainer, ya. Itu juga kalian harus desain di sini. Ya. Misalnya di dermaga itu ada kontainer, itu kalian cari panjang kontainer berapa, lebar kontainer berapa, ya. Sehingga di sini ada kontainer. Sorry. Misalnya sini ada kontainer, jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, kemudian itu nanti kita desain sebagai beban merata misalnya. Nah, jadi yang bisa kalian buat sekarang adalah layout dermaga seperti ini dengan tiang-tiangnya, kemudian distribusi beban. Ya. Jadi kalau ada kontainer bagaimana posisinya, kemudian di sini ada misalnya ada apa lagi yang angkut kontainer, Head truck. ya ada head truck dengan chassisnya misalnya, ya. Kemudian apalagi yang ada, nah,
perhatikan yang kontainer keren itu kan dia berada di apa? Dia duduk di empat titik ya. Kontainer keren, perhatikan. Coba kalau kita lihat kontainer keren, tapi tergantung ini juga. Kontainer keren, ya. Sisi. Kontainer keren itu biasanya dia duduk di atas 4 kaki, meskipun satu kakinya itu biasa berderet ini ada beberapa roda di satu kaki, tetapi kita anggap dia satu kaki. Kontainer keren. Nah, ini ya kontainer keren. Kita ambil ya ini contoh saya. Nah ini kalau kita lihat kontainer keren, ini ada, ini kalau kita lihat 4 kolom naik ya. Nah, tapi di bawah ini itu ada beberapa roda di situ. Sebenarnya kalian mau buat dia menjadi beban titik bisa. Nah, cuma kan ini memang dia apa ya, bisa saja dia beban merata untuk di satu kakinya itu. Bisa saja dia modelnya misalnya di sini. Dia bisa saja beban merata seperti ini. Kan kalian harus cari juga spek dari kontainer keren itu berapa jaraknya, berapa jarak antar kaki. Saya modelkan misalnya pembebanannya seperti ini. Ini kan ada empat kaki di sini ya. Nah, cuma jarak kaki antar kaki ini silakan cari spek kontainer keren yang ada. Dalam serba spesifikasi ya. Nah, ini spek daripada kontainer keren. Terserah mau pilih yang mana ya. Yang jelas ada datanya, ada sumbernya. Nah, ini semua ada jarak-jaraknya ya. Contoh yang ini. Nah, contoh ini ada jarak antar kaki di bawah. Menukanya itu apa? Memanjangnya mestinya ada juga. Kan ada jarak jarak ini ada kasih jarak itu. Kalau tidak ada jaraknya cari yang lain,
Ya itu. Sehingga kalau ada sudah dapat berapa jarak antar kaki, jarak melintangnya, kemudian jarak memanjangnya, nah, kalian bisa atur virtual di sini. Posisi rel dari kontainer rel. Jadi atur di sini rel kontainer rel. Itu berdasarkan jarak melintang dari kaki kontainer rel, gitu ya. Jadi rel-relnya ini, rodanya ini pasti dia akan ada jarak situ. Jadi di sketsa dulu supaya mudah kalian menginput nanti di SAP, ya. Mudah dimodelkan. Jadi caranya itu supaya bisa memodelkan di SAP, ya kalian sketsa dulu pembebanannya di AutoCAD, ya. Posisi dan nilainya. Berapa besarnya bebannya ini, itu nanti tinggal memasukkan berat dari masing-masing komponennya itu. Kontainer kren ini pasti ada beratnya, ya. Kontainer kren ada beratnya, kemudian kontainer sendinya juga pasti ada beratnya, ya. Kemudian ini kaki daripada kontainer kren itu akan ada jaraknya. Ini kalian cari nanti berapa jaraknya untuk menentukan berapa jarak rel daripada kontainer kren tersebut, ya. Kemudian jarak antara rodanya itu berapa? Oke. Nah, itu mungkin kalau untuk pelabuhan kontainer itu yang penting, ya, karena berat utama yang ada di dermaga itu adalah kontainer dengan kontainernya, kemudian ada ada head truck. Head truck ini bisa saja dijejer di sini, ya. Jadi head trucknya antri, nah, bisa saja dijejer. Jadi selengkapnya pembebanan, ya tentu akan lebih bagus analisanya lagi. Bisa kira-kira? Ya, silakan menghayal. Silakan menghayal. Makanya sering-sering lihat di video YouTube. Nah, jadi karena masing-masing pelabuhan itu pasti beda pembebanannya. Maka yang kalian harus pahami itu adalah beban-beban apa yang ada di atas dermaga. Ada yang ambil pelabuhan tanker? Ada? Mungkin yang paling simpel itu adalah pelabuhan tanker. Ya, tapi kalau tidak ada mobil itu nampaknya simpel, ya. Tetapi kalau kita mau didetailkan bagaimana beban aliran fluida itu lebih detail lagi. Tapi yang dosa sampai sejauh itu. Kalau pelabuhan tanker ya paling berat pipa, kemudian berat ini yang ada di atas, berat fluida cair, ya. Kalau minyak. Kemudian yang lain, ada yang bingung terkait pembebanan, ada yang ambil pelabuhan ternak. Kalau pelabuhan ternak, kemudian bagaimana cara menentukan pembebanannya? Ya, ternak itu kan biasanya dari bagaimana itu biasa itu dikasih naik dan dikasih turun ke ternak. Ada yang biasa lihat? Ya, digendong naik di kapal? Tidak, ya. Siapa orang jadi ponto coba? Ada orang jadi ponto kan? Are. Nah, bagaimana itu? Atau saya suruh pergi di pelabuhan Nang sana. Di jadi ponto itu ada pelabuhan apa lagi namanya itu? Itu dia mengangkut ternak di situ, di pelabuhan Jeneponto. Saya pernah kunjungi di sana itu, saya lupa pelabuhan apa namanya. Itu kita masuk daerah. Dia sudah lewati kota Jeneponto kayak posisinya, ya? Mungkin ya. Saya lupa persis. Itu kita masuk itu agak sepi jalannya masuk, jauh, sepi dan jalannya agak sempit. Di dalam itu ada pelabuhan
ada pelabuhan ternak. Nah, kau harusnya ambil itu. Jadi pelabuhan apa kau ambil? BPI Pak. Nah, oh BPI. Oke, ikan ya. Oke, di Jerman itu kan ada BPI, kemudian sebenarnya ada juga ini yang PLTU punya, itu ada dermaganya juga, ada pelabuhannya juga, ya. Gitu. Kita pernah ke sana. Nah, kuncinya di situ adalah di tugas ini adalah bagaimana kalian mendistribusi beban-beban di atas dermaga, gitu ya. Tidak ada standarnya, bukan tidak ada standarnya, artinya antar pelabuhan itu pasti beda. Jadi kalau pelabuhan ternak itu pasti beda pembebanan, kemudian barang beda dan seterusnya, gitu ya. Kalau kontainer mungkin lebih kelihatannya lebih mudah dia ya. Kalau kontainer karena sudah jelas beban berat kontainernya berapa, truknya berapa, chassis-nya berapa. Yang agak rumit itu pelabuhan barang. Ya. Kalau barang ya itu ya dia ditumpuk-tumpuk barangnya. Jadi tinggal cari saja spesifikasi berat daripada muatan-muatan kapal barang. Dan dia ditumpuk, nah, itu menghasilkan beban berapa ton dalam satu tumpukan. Cuma kalau kapal barang itu dia relatif apa ya? Misalnya kapal di sini, nah, kapal di situ pasti beban-beban itu adalah beban yang ada di sini saja. Silakan diatur apakah dia di atas truk kah, apa ditumpuk di dalam di atas dermaga, seperti itu. Itu untuk pelabuhan barang. Kemudian yang lain ada yang ini masih beban di atas dermaga ya, belum lagi beban gelombang. Nanti untuk berikutnya. Jadi makanya kalau lambat di beban-beban ini ya bisa saja lambat jadinya. Tapi kalau beban gelombang nanti seragam semua, tidak artinya mau pelabuhan barang kontainer beban gelombangnya itu ya selama dia yang panjang cara mencarinya harus sama. Tapi yang rumit itu memang di sistem pembebanan di atas dermaga. Ada yang mau didiskusikan? Jadi yang kalian atur sekarang itu adalah ini tadi model dermaganya dengan tiang panjang. Mungkin frame dulu ya, dia dalam bentuk frame, ada balok memanjang, balok melintang. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan ke plat dermaga. Kalau plat dermaga itu dia sudah bentuk elemen dia. Bisa solid kemudian atau area bisa kita gunakan area atau solid. Oke. Kira-kira bisa diatur seperti itu? Coba ya. Coba dulu Pak. Coba. Dicoba dulu Pak. Dicoba. Bisa? Bisa? Harus bisa. Kalau kalian sudah bisa pakai SAP atau saksi, nanti di tugas BLP itu tidak susah lagi. Ya. Kalau di tugas DPP atau kayak distrik 1 itu tidak ada analisa struktur. Analisa struktur yang itu ada di tugas distrik 2. Jadi ini kalian gunakan lagi di tugas distrik 2. Bagaimana menggunakan program SAP. Nah itu kita belum ke pembebanan, ini sekarang jam belum lewat waktunya kan? Lewat. Hah? Lewat nih. Kalau pembebanan itu nanti kita selesai
misalnya side, apakah dia bebannya ada masuk ke frame atau joint ya, joint loads atau frame loads. Dan seperti ini misalnya joint loads. Kalau joint loads itu maksudnya dia adalah beban titik. Ya. Jadi beban-bebannya itu adalah beban titik. Nah, misalnya di sini, oh iya, kita harus kasih joint dulu ya. Ini sandbox ini, joint post. Jadi gaya-gaya itu kita masuk di sini. Ini yang saya maksud tadi. Kalau kalian tidak paham terkait dengan sumbu itu, maka akan bingung bagaimana memasukkan besarnya gaya, ya. Nah, jadi ini kan ada post global X, global Y, global Z. Tadi yang aturan kaidah tangan kanan itu global X, Y, Z itu kan X-nya ke sana, Y-nya ya. Ini harus paham ini X-nya ke sana, ya. Kemudian Y-nya ke sana, Z-nya ke sana. Pada saat kita menginput beban, itu kita akan menggunakan X, Y, Z itu, ya. Jadi apakah kalau arah bebannya dari atas ke bawah, jadi beban gravitasi ya, berarti kita inputnya di Z, ya. Kita inputnya beban di global Z. Jadi ini saya masuk ke sini. Ini loads, ya. Ini joint loads, design loads. Ini joint post. Ya. Nah, jadi ini yang kita inputnya di sini. Nah, kemudian untuk masukkan arahnya, karena gayanya itu dari atas ke bawah, sementara Z positif itu ke atas, maka yang kita input itu negatif. Jadi misalnya tadi ada kaki apa itu kontainer kren itu kita dapat, setelah dapat bebannya sekian bagi 4, dapat taruh misalnya 20 ton. Jadi kalau 20 ton itu satu kaki itu kita input berapa itu? Jadi beban kontainer dan kren kontainernya itu 20 ton misalnya. Kemudian kita mau input di shaft, berarti kita harus bagi 4 itu 20 ton. Ya. Oke, kita input 20 ton. Jadinya berapa? 5 ton ya. 5 ton satu kakinya. Nah, 5 ton itu perhatikan, karena ini dia kilonewton, berarti berapa yang harus kita input? Jadi 5 ton, jadi ini kan 5 ton. Jadi massa ini sebenarnya ya. Massa sama dengan 5 ton. Kemudian kita harus input dia dalam, perhatikan satuan, kilonewton. Ya. Berarti yang 5 ton ini kita jadikan berapa ini? 5 ton ini sama 5.000 kilogram, ya. Ini kita mau jadikan kilonewton, berapa kilonewton itu? Di apa tadi? Ya? Dikali percepatan gravitasi. 5.000 dikali 9,81, ini jadinya kilonewton. Karena ini sebenarnya dia massa, sementara ini satuan gaya, ya. Kilogram atau ton itu kan satuan massa. Kalau dia kilonewton situ, berarti dia satuan apa? Satuan gaya. Kecuali di sini kalian gunakan yang kilogram post. Ya. Nah, ini kalau ini langsung diinput. Kalau tadi 5 ton berarti 5.000 kilogram, langsung input berapa? Langsung input sini berapa? Ingat plus minusnya. Minus karena dia ke arah bawah. Jadi itu gunanya itu
kaidah tangan kanan tadi itu. Positifnya ke sana, ke arah memanjang, positif X, kemudian positif Y ke sana, positif Z ke sana. Jadi kalau bebannya berlawanan arah dengan positif X, berarti kita input negatif, ya. Ini jadinya negatif 5.000. Negatif 5.000. Tapi ini perhatikan unitnya, ya. Jangan sampai keliru. Nah, kemudian kita oke. Kemudian modify display. Nah, ini dia sudah muncul ya. Nah, kalau kalian keliru, bisa dicek di sini. Nah, tadi. Harusnya ada. Terus. Nah, ini dia. Ya. Ternyata ada beberapa teman kami yang ada kuliah labornya. Oke, kalau gitu kita bisa dilanjutkan ini. Jadi di sketsa dulu beban-beban di atas dermaga supaya kalian tidak bingung dalam menginput itu. Makanya dari awal-awal kan saya minta diatur itu beban-beban di atas dermaga supaya masuk di sampnya itu tidak kalian tidak bingung ya. Oke, silakan dilanjutkan itu tugasnya. Dari minggu depan itu sudah harus